PGI bisa bersama-sama dengan kita tampil, di mana seluruh guru mendukung PGI ini. Juga ada IGI, Ikatan Guru Indonesia. Marilah bersama-sama untuk meningkatkan kualitas guru kita, jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, karena pendidikan ini atau profesi guru itu bersifat spasial. Memang ada hal-hal yang unik untuk setiap bangsa, karakternya berbeda, sejarah kita berbeda dengan negara lain, aspirasi negara berbeda, tetapi ada hal yang global, ada standar praktek, ada standar kecakapan yang berlaku umum di seluruh dunia. Nah, kecakapan-kecakapan ini, standar-standar ini harus dibawa oleh Persatuan Guru Indonesia, sehingga kita setara ya dengan standar internasional. Jadi kita bersyukur PGI ada dan IGI ada, marilah kita bersama-sama untuk menciptakan ekosistem yang baik, sehingga industri pendidikan kita itu betul-betul bisa unggul, sesuai dengan tekad kita dalam kemerdekaan kita yang ke-76, yaitu Indonesia unggul dan Indonesia tumbuh. Ya. Akhir, seperti kita baca, teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi marilah sentralnya itu bukan di teknologinya, sentralnya adalah di Anda sendiri. Let's humanize the technology. Teknologi harus bisa memanusiakan manusia. Ya, jadi jangan aneh, jangan bingung, jangan merasa asing dengan teknologi. Dia berfungsi untuk memanusiakan kita lebih besar lagi. Pantang mengajar guru kalau tidak belajar. Terima kasih. Jua-jua. Horas. Jua-jua. Yang bersamanya kami atas nama Akasi mengucapkan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Zahir MAP yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Bapak Dr. Edi Keleng Ate Bruto, Bupati Dairi, yang akan menyampaikan mengenai membentuk sumber daya manusia guru Kabupaten Dairi yang memiliki keterampilan dan pola pikir berkembang dalam menggunakan media digital untuk pendidikan. Sahabat guru sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Dairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Joni G. Plate atau yang mewakili selaku Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang saya teladani, saya banggakan, yang sama-sama kita hormati Bang Zahir, Insinyur Zahir MAP, Bupati Kabupaten Batubara, mewakili seluruh pengurus Akasi. Yang saya hormati Ibu Desi Ranawati, MSI, dosen Institut Teknologi Nasional ISTN Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Herman Dwi Surjono, MSI MT PhD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, bidang pembelajaran teknologi informasi, Pak Sarman, dan seluruh jajaran Akasi, dan yang kami banggakan semua, seluruh Bapak Ibu Guru dan pengawas sekolah beserta webinar kita hari ini. Hadir bersama-sama saya di ruangan ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan, Bapak Kabid Kominfo, dan tim Pemkab bersama-sama kita. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya kita masih diberi kesempatan hadir di tempat ini, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita bisa bergabung secara virtual yang digagas oleh Akasi dan sahabat guru dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Kabupaten Dairi dan seluruh masyarakat Kabupaten Dairi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Bapak Ketua Umum Akasi, Bapak-Bapak pengurus Akasi, yang telah memberikan perhatian khusus kepada kami, Kabupaten Dairi, dalam peningkatan sumber daya manusia, digital, mewujudkan guru yang cakap bermedia digital, cakap numerasi, cakap literasi, dan berkarakter menghadapi tantangan global dalam kegiatan webinar ini. Sebelum saya lanjutkan, Dirgahayu HUT RI yang ke-76, Merdeka! Bapak Ibu sekalian, ada beberapa slide mungkin kita pakai sebagai referensi. Silakan. Sesuai dengan slideshow-nya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
telah ditetapkan visi Kabupaten Dairi, yaitu mewujudkan Dairi unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman. Dalam proses pembentukan visi, misi, belajar, memimpin kabupaten ini, saya bersyukur punya mentor Pak Zahir. Selama sekolah pendidikan, kepala daerah, serta sebelumnya juga banyak mendapat pedoman dari beliau. Beliau adalah legislator muda sebelum menjadi kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa beliau. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam slide, visi Kabupaten Dairi adalah wujudkan Dairi unggul yang mensejahterakan. Komponen-komponennya antara lain meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dalam sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, agar memberi nilai tambah pada pertanian. Dari awal sebelah kanan, kita sudah berpikir bahwa teknologi harus ikut masuk ke dalam sektor pertanian ini. Lalu kemudian kita ingin membangun sumber daya masyarakat dari yang cerdas, sehat, berbudaya, dan berdaya saing, itu Dairi kreatif. Lalu kita ingin optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam untuk pengembangan sektor UKM dan sektor pariwisata. Selanjutnya, kita ingin kualitas layanan yang berbobot, yang mumpuni, dan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu antara lain yang menopang visi Dairi unggul di Kabupaten Dairi sebagai referensi kita. Dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas, sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas kami di Kabupaten Dairi dengan Dairi Cerdas. Peningkatan kualitas SDM sudah menjadi komitmen bangsa, dan itu juga diturunkan menjadi komitmen Kabupaten Dairi karena akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekolah unggul merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan. Antara lain programnya adalah kelas pintar seperti yang kita rasakan sekarang ini. Itu mengembangkan kelas-kelas yang dilengkapi dengan teknologi dan pola kelas jarak jauh agar bisa mengembangkan pendidikan selama kondisi COVID-19. Memang belum bisa menjangkau seluruhnya, tetapi sebagai inisiasi kita ingin kelas pintar ini nanti bisa mencakup kita semua. Yang kedua, sarana prasarana sekolah yang berkualitas. Walaupun kita pandemi COVID, kita tetap berupaya sarana prasarana ini kita lengkapi. Paralel, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik kita juga tingkatkan agar pendidikan karakter dalam proses belajar dan mengajar tetap menjadi landasan walaupun metode delivery pengajaran berbeda. Dan yang juga penting itu adalah kita berusaha untuk mengembangkan minat dan bakat murid-murid kita melalui ekstrakurikuler di sekolah. Kenapa itu kita lakukan? Karena ada tantangan baru dan sekaligus peluang baru dalam mewujudkan sekolah unggul di era revolusi industri 4.0. Saya pikir Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah lebih cakap dari saya terkait dengan revolusi industri ini, dari sebelah kiri 1.0 sampai ke sebelah kanan 4.0. Sebelumnya. Ya, jadi kita paham mungkin di sebagian besar negara kesatuan Republik Indonesia, barangkali ini hadir bersamaan, seperti kami misalnya, dalam berbagai aspek ini bersamaan terjadi. Bahkan 0.0 kali, karena penggunaan pertanian kita masih belum sama sekali signifikan dengan mekanisasi, jadi masih betul-betul sumber daya manusia. Jadi kita harus lakukan percepatan, tidak perlu bertahap-tahap lagi, tetapi kita bisa loncat langsung ke industri 4.0, di mana guru adalah salah satu pilar agar bisa membawa bangsa ini melewati perjalanan teknologi yang begitu luar biasa. Rekan-rekan sekalian, ini salah satu industri 4.0 ini yang sering disebutkan Bapak Presiden sebagai disrupsi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini melakukan gangguan terhadap tatanan sosial dan ekosistem kita di mana kita berada. Karena teknologi ini merasuk ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga mau tidak mau akan merubah tatanan kita hidup sehari-hari, bahkan bisnis dan pemerintahan juga berubah, bisnis model berubah. Banyak industri-industri yang mati, banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh, yang tiba-tiba yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan cara kita berkomunikasi pun berubah. Jadi ini mengganggu kenyamanan, ketenangan, kebiasaan kita lama harus berubah, disrupsi disebutkan. Tapi paralel dengan itu, rekan-rekan guru sekalian, ada juga disrupsi lain, yaitu masuknya generasi milenial. Adalah anak-anak kita yang lahir pada era digitalisasi. Dia tidak pernah merasakan bahwa misalnya bapak pengantar surat pos itu ya bersepeda dan meloncengkan loncengnya di rumah. Enggak pernah. Mereka tidak pernah mengalami itu. Mereka langsung mengalami
mengirimkan pesan melalui handphone. Jadi ada generasi milenial. Kalau kami ini, saya dan Pak Zahir itu disebut, atau kita semua disebut generasi baby boomer. Ya, kita belum mengalami era digitalisasi sejak kita bertumbuh. Tetapi anak-anak ini, mereka adalah generasi-generasi baru yang mempunyai persepsi baru, karena mereka lahir generasi milenial. Dia lahir, sekarang usianya 24 sampai 39 tahun, lahir 81 sampai 96, lalu datang lagi generasi Z, lahir tahun 97 2012, sekarang mungkin 8 sampai 23 tahun, dan ada lagi generasi post, generasi Z. Ya, dia lahir tahun 2013. Jadi kita sebagai guru yang menangani dari sejak PAUD sampai dengan SMA, kita sekarang melayani generasi milenial. Nah, mereka ini yang juga mendisrupsi cara kita menyampaikan pendidikan dan pelatihan, karena perilaku mereka berubah, ekspektasi mereka berubah, aspirasi mereka berubah. Mereka tidak lagi mau diperintah, mereka tidak lagi mau diajarkan dengan cara satu arah begitu. Mereka berpikir zigzag, karena mereka bisa mencari ilmu pengetahuan dari mana saja. Dan yang juga membuat kita berubah itu adalah COVID-19. Tadi Pak Zahir sudah menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita harus. Bapak Bupati. Ya. Ya, mohon untuk bisa dibantu tim teknis untuk slideshow untuk punya Bapak. Presentasinya biar bisa full di layar. Slideshow. Kita lanjut ya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Lalu kemudian sekedar untuk melanjutkan, itu ada slide berikut, revolusi industri, ada Internet of Things. Next slide. Nah, ini sering kita dengar, ini Pak Presiden juga sering dengar. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang mempengaruhi hidup kita, antara lain harus kita hadapi ke depan. Pak Menteri itu akan sangat berkepentingan agar semua teknologi ini bisa mengangkat martabat bangsa, dan bagaimanapun akan juga masuk ke sektor pendidikan atau guru-guru. Slide berikutnya. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, peningkatan mutu kompetensi tenaga pendidik itu adalah harga mutlak. Tidak bisa dipungkiri. Ya, guru harus cakap digital, karena pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan sekolah pertemuan tatap muka tidak diperkenankan. Dan guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Bahan belajar terdapat di mana-mana. Di internet sudah tersedia, dan bagus bentuknya, kadang-kadang bergerak, dan lain-lain. Sasaran lebih banyak karena guru tidak saja, anak murid tidak saja dalam ruangan, tetapi bisa ada di mana-mana. Dan itu semua menuntut inovasi dan kreativitas guru. Dalam hal ini kita harus berbagi peran. Kalau di slide ini peran-peran itu harus dilakukan secara bersama-sama sekarang. Jadi pemerintah Kabupaten Dairi dan banyak kabupaten lain untuk bisa menjawab ini semua, mencanangkan yang disebut Smart City, kota pintar. Jadi pemerintahnya pintar, masyarakatnya lebih pintar, dan lingkungannya lebih pintar dalam konteks teknologi. Itu tugas pemerintah. Lalu dikolaborasikan dengan Dinas Pendidikan, dia juga punya role, ya, melakukan pengawasan dan pendidikan di keseluruhan kedinasan, termasuk guru-guru. Dalam hal guru, meningkatkan kompetensi guru dan mewujudkan sekolah digital. Tetapi dia sifatnya kebijakan dan mempersiapkan infrastruktur yang terkait langsung dengan pendidikan, belajar, dan mengajar. Tapi ada Dinas Kominfo yang harus menyiapkan infrastruktur digital dan kecakapan digital untuk bisa mengoperasikan atau melatih tenaga-tenaga khusus di sekolah-sekolah agar bisa cakap menggunakan infrastruktur ini. Dan paling kanan, itu ada satu dinas lagi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Mereka ini juga penting dalam hal memobilisasi budaya baca dengan optimalisasi teknologi digital. Empat-empat ini harus berkolaborasi bersama-sama, tidak lagi ego sektoral, tetapi di dalam strategi pembangunan dan strategi anggaran harus bisa bersama-sama. Next slide. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa guru harus berubah karena inilah situasinya. Anda rasakan semua, dan ini yang kita alami. Slide berikut. Guru sebagai tenaga pendidik dan sebagai ujung tombak pembangunan haruslah profesional. Karena guru adalah profesi, maka dia harus profesional. Oleh karena itu, guru wajib meningkatkan kompetensi. Kebutuhan kompetensi itu harus ada pada masing-masing Bapak Ibu guru, bukan ada di luar. Kesadaran meningkatkan kompetensi haruslah ada, tumbuh dari diri Bapak Ibu sendiri, karena tidak ada siswa yang bodoh di hadapan guru yang pintar. Jadi guru kita harus cakap, harus berpengetahuan yang cukup, dan harus terampil, agar tidak ada anak-anak kita yang bodoh di depan Anda semua. Oleh karena itu, marilah teman-teman guru untuk mengasah kemampuan menggunakan teknologi,
membangun kepercayaan diri yang bertanggung jawab dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena Merdeka Belajar seperti yang didorong oleh Pak Menteri Pendidikan, kreatif untuk melakukan hal-hal baru dengan cara yang baru, ya, jangan menutup diri, tetapi membuka diri, dan bersama-sama membentuk karakter kepribadian melalui tetap penanaman nilai-nilai luhur dan cinta kasih, keteladanan dan bimbingan kepada ekosistem di mana kita berada. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, slide berikutnya. Beberapa yang kita lakukan di Kabupaten Dairi, Bapak Ibu alami sendiri. Satu adalah kelas pintar Dairi. Kelas pintar ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah berbasis digital. Ini sebagai embrio saja, sebagai awalan saja. Di skala-kala COVID-19 ini kita harus tetap berbuat. Bagaimana caranya? Maka keluarlah konsep kelas pintar Dairi ini untuk memberikan akses pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada saat COVID-19 ini. Nanti pada waktunya dia akan menyeluruh ke seluruh sendi pendidikan anak-anak didik kita di seluruh Kabupaten Dairi. Yang kedua itu adalah proses belajar dan mengajar jarak jauh melalui internet. Ini terus perlu kita kembangkan karena akibat dari metode penyampaian yang berbeda, metode delivery yang berbeda, membutuhkan skill baru. Interaksinya tidak seperti kita bertatap muka. Saya tidak bisa sentuh gurunya, muridnya. Saya tidak bisa kontrol sepenuhnya behavior dari murid. Tapi kalau di kelas dapat karisma guru terasa. Tetapi kalau jarak jauh, karisma guru itu turun secara drastis. Ya, jadi tidak sama. Ya, murid-murid mudah terdistraksi. Tidak bisa kita kawal betul 100%. Nah, itu perlu skill baru, environment baru, bahan-bahan belajar baru yang menarik, sehingga mereka tertarik dan terentertain dengan apa yang kita lakukan, sehingga sadar atau tidak sadar pengetahuan yang kita harapkan, keterampilan yang kita tuntut itu tumbuh. Kita juga aktif melakukan aktivasi akun dari mana saja dengan Google Workspace for Education di Kabupaten Dairi. Itu yang ada sekarang. Kita terima kasih untuk Google yang bersedia untuk bantu. Lalu kemudian kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran terus kita pacu untuk meningkatkan kompetensi guru karena Merdeka Belajar lebih banyak diserahkan kepada kita semua, berbeda sekarang. Ya, jadi kelompok kerja guru ini dan musyawarah guru mata pelajaran ini harus semakin kuat karena menentukan kualitas belajar ke depan. Dan kita juga melakukan diklat peningkatan kompetensi guru honorer. Kita menaruh hormat kepada guru honorer kita yang begitu banyak dan berdedikasi. Kita ingin mereka masuk kepada era baru, P3K, syukur diberi kesempatan oleh negara. Hanya kita ingin tidak lanjuti lebih lanjut, karena kita harus memastikan penganggarannya juga tersedia. Slide berikut. Nah, saudara sekalian, kemampuan kita untuk mendelivery melalui belajar mengajar pasti ada batasnya. Karena minat masyarakat yang kita ajarkan juga berkembang luar biasa, sangat cepat, bukan deret ukur tapi bukan deret hitung tapi deret ukur, maka kebiasaan membaca itu harus kita kembangkan dan kita siapkan situasi dan ekosistem sehingga apa yang dibaca diketahui bisa didiskusikan sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya pada yang membaca tetapi juga pada banyak masyarakat sehingga sesuatu yang baru yang kita baca di buku dan pengalaman orang lain bisa berdampak lebih besar. Oleh karena itu kita adopsi kebijakan pemerintah pusat mengenai perpustakaan sebagai inklusi sosial ya. Jadi Bu Kadis aktif melakukan ini dalam bentuk embrio. Sekarang ada 2 di Desa Sungaraya dan di Desa Jumatengguh mencoba untuk melakukan induksi kepada masyarakat di mana perpustakaan diadakan, tetapi perpustakaan ini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga mempraktekkan dan mensosialisasikan, mendiskusikan bahan-bahan bacaan itu dan membagi pengalaman praktek yang didapatkan dari bahan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu literasi berbasis teknologi kita lakukan karena perpustakaan juga menyediakan buku-buku yang bisa dibaca, diunduh. Pemerataan layanan perpustakaan dan inklusi sosial kita usahakan akan terjadi di seluruh daerah karena membaca dan pengetahuan itu hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Maka kemampuan untuk memeratakan ini harus dipacu oleh Dinas Pendidikan. Ini sekarang sedang lakukan dan karena keterbatasan banyak hal maka kita harus bekerja sama dengan stakeholder lain. Ya, seluruh masyarakat harus ikut terjun bersama-sama, komunitas guru dan lain-lain itu harus ikut bersama-sama ya agar kita siapkan ekosistem yang baik untuk anak-anak kita agar praktek ilmu itu tidak hanya dikenang tetapi bisa dipraktekkan secara inklusi sosial. Insya Allah nanti kalau Tuhan mengizinkan ya tahun ini kita akan mulai bangun gedung perpustakaan 3 lantai di Taman Rekreasi yang akan kaya dengan inklusi sosial ini. Segala kebutuhan masyarakat bisa didapatkan di gedung ini. Selanjutnya.
hal lain yang penting itu adalah bahwa akhirnya kita membutuhkan jaringan teknologi internet. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa sering sekali pada zaman dulu sebelum COVID, jaringan ini diutamakan kepada daerah terluar, terpinggir. Ya, saya kira itu tidak relevan lagi karena COVID-19 menghalangi kita semua untuk melakukan kehidupan kita secara normal, membutuhkan teknologi. Keberadaan teknologi ini dibutuhkan di mana-mana. Ini adalah prasyarat untuk bangsa ini bisa betul-betul catch up dengan situasi. Mohon dukungan dari kita semua untuk seluruh daerah, bukan hanya daerah, agar koneksi internet ini bisa dijamin, bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Saudara sekalian, hal lain mungkin pesan terakhir, sebelum bahwa kami, pemerintah, dan dalam hal ini dinas, itu mengurusi hal-hal yang makro prudensial, kebijakan besar. Tetapi saya pada kesempatan ini ingin menantang para guru sekalian, bahwa guru-guru harus bisa mengurus diri sendiri. Guru-guru adalah profesi. Anda harus menjaga profesi Anda sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengencourage Persatuan Guru Indonesia, PGI, yang menjadi wadah kita semua, untuk mengambil peran. Karena perjalanan guru-guru kita tidak bisa diurusi oleh pemerintah, kami. Ya, harus diurusi sendiri, sama seperti pasar modal. Pasar modal itu, perdagangan dan lain-lain itu diurusi sendiri oleh pedagang dan yang punya barang. Nah, saya harapkan PGI bisa bersama-sama dengan kita tampil, di mana seluruh guru mendukung PGI ini. Juga ada IGI, Ikatan Guru Indonesia. Marilah bersama-sama untuk meningkatkan kualitas guru kita, jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, karena pendidikan ini atau profesi guru itu bersifat spasial. Memang ada hal-hal yang unik untuk setiap bangsa, karakternya berbeda, sejarah kita berbeda dengan negara lain, aspirasi negara berbeda, tetapi ada hal yang global, ada standar praktek, ada standar kecakapan yang berlaku umum di seluruh dunia. Nah, kecakapan ini, standar-standar ini harus dibawa oleh Persatuan Guru Indonesia, sehingga kita setara ya dengan standar internasional. Jadi kita bersyukur PGI ada dan IGI ada. Marilah kita bersama-sama untuk menciptakan ekosistem yang baik sehingga industri pendidikan kita itu betul-betul bisa unggul sesuai dengan tekad kita dalam kemerdekaan kita yang ke-76, yaitu Indonesia unggul dan Indonesia tumbuh. Ya. Akhir, seperti kita baca, teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi marilah sentralnya itu bukan di teknologinya, sentralnya adalah di Anda sendiri. Let's humanize the technology. Teknologi harus bisa memanusiakan manusia. Ya, jadi jangan aneh, jangan bingung, jangan merasa asing dengan teknologi. Dia berfungsi untuk memanusiakan kita lebih besar lagi. Pantang mengajar guru kalau tidak belajar. Terima kasih. Jua-jua. Horas. Jua-jua.